Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung dan ayah bunda semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan pada hari ini kita akan mengupas tuntas jalur-jalur lainnya yang akan dibuka pada SPMB Kota Bandung pada tahun ajaran 2026 dan 2027. Khususnya pada episode kali ini kita akan membahas jalur domisili begitu. Dan di hadapan saya pada saat ini sudah ada hadir narasumber yang juga merupakan tim SPMB pada tahun 2026 yaitu Ibu Rufi. Ya, halo Ibu Rufi. Kawari, halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa baik. Luar biasa baik dan sangat semangat ya Bu ya untuk membagikan informasi terpercaya untuk ayah bunda terkait jalur domisili pada SPMB Kota Bandung di tahun 2026 begitu ya. Nah, mungkin untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, langsung saja mungkin ya Ibu bisa dijelaskan mengenai penjelasan umum dari jalur domisili itu sendiri gitu. Ya, baik ayah bunda, untuk tahun ini SPMB Kota Bandung membuka jalur domisili, di mana jalur domisili ini adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena memang untuk jalur domisili ini kan nanti akan dibagi ke dalam beberapa wilayah daerah gitu. Oke, baik. Dan untuk jalur domisili ini apakah berlaku pada setiap jenjang, Bu? Ya, untuk jalur domisili ini berlaku untuk jenjang TK, kemudian jenjang SD dan jenjang SMP. Baik, apa yang membedakan dari setiap jenjang tersebut? Nah, untuk jenjang TK, semua proses pelaksanaan SPMB itu dilakukan secara offline. Jadi artinya orang tua bisa langsung datang dan mendaftar ke sekolah tujuan, mengikuti pendaftaran hingga nanti proses selesai, pengumuman dan juga daftar ulang itu dilaksanakan secara offline ke sekolah tujuan tersebut. Dan untuk yang jenjang SD dan jenjang SMP, seluruh proses pelaksanaan SPMB-nya dilakukan secara online melalui web spmb.bandung.go.id. Baik, gitu. Jadi yang membedakan adalah itu tadi ya Bunda, untuk TK itu memang pelaksanaannya full dilaksanakan secara offline. Ayah Bunda bisa langsung datang ke TK tujuan dan membawa persyaratannya mungkin ya Bu ya. Betul. Namun untuk jenjang SD dan SMP itu kita lakukan full secara online melalui website spmb.bandung.go.id. Nah, mungkin yang berikutnya tentunya ketika ayah Bunda ingin mendaftarkan Ananda gitu ya ke sekolah melalui jalur domisili dan mungkin jalur-jalur lainnya, pastinya akan ada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh ayah Bunda ya. Kira-kira persyaratan umum untuk jalur domisili ini apa, Bu? Untuk persyaratan umum jalur domisili ini tentunya sama ya seperti jalur pada umumnya yang lainnya, yaitu adalah surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili setempat. Nah, ini tuh jika memang orang tua memilikinya adalah surat keterangan lahir begitu. Sedangkan untuk akte kelahiran itu jelas pasti bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga. Nah, ini untuk domisili memang ditekankan adalah harus terbit minimal 1 tahun sebelum tanggal 22 Juni 2025. Dan yang terakhir adalah kartu tanda penduduk orang tua, baik itu ayah ataupun ibu atau boleh keduanya yang nantinya boleh dilampirkan dalam satu file. Nah, yang berikutnya setelah ada persyaratan umum, apakah ada persyaratan khusus untuk jalur domisili? Ya, selain karena tadi kan kakaknya harus terdata terbit sebelum tanggal 22 Juni ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kartu keluarganya dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni? Nah, ini dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain karena penambahan anggota keluarga, misalnya adiknya baru lahir. Nah, tapi tidak dengan kepindahan dari calon murid baru tersebut. Kemudian ada pengurangan anggota keluarga, semisal karena meninggal atau ada keluarga yang pindah, atau juga kartu keluarga hilang dan rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Dengan menyertakan yang pertama itu adalah kartu keluarga lama bagi kakak yang mengalami perubahan anggota keluarga, baik itu penambahan ataupun pengurangan, dan atau karena rusak. Dan juga surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarganya hilang gitu. Kemudian ini ada juga ya
perubahan kartu keluarga karena ada perpindahan kan, kalau tadi tidak ada perpindahan domisili. Nah, ini karena ada perpindahan. Ini harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh anggota keluarga yang ada pada kartu keluarga sebelumnya gitu. Yang lama ya. Ya, karena memang nanti kan nama orang tua calon murid baru itu yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua calon murid baru yang tercantum pada rapot atau ijazah di jenjang sebelumnya. Baik itu bisa juga dari akte atau kartu sebelumnya gitu. Apabila terdapat perbedaan nama orang tua calon murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Kita lanjut ke jadwal ya Bu ya. Ya. Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan pendataan juga ya untuk jalur domisili di SPMB tahun 2026. Ya, untuk pendataan jalur domisili itu dimulai pada tanggal 11 Mei sampai 5 Juni 2026. Selanjutnya nanti setelah masa pendataan selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan masa pendaftaran jalur domisili, yaitu pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2026. Dan ini kan memang waktunya cukup lama ya, sekitar 2 minggu lah antara pembuatan akun di pendataan sampai ke pendaftaran. Untuk itu saat orang tua nantinya membuat akun, kemudian mencantumkan password, mohon untuk disimpan baik-baik, dicatat baik-baik. Kemudian nanti pengumuman hasil seleksinya untuk jalur domisili itu di tanggal 3 Juli 2026. Daftar ulang domisili itu di tanggal 6 sampai 7 Juli 2026. Oke, baik. Yang berikutnya setelah kita membahas jadwal, mungkin untuk kuotanya nih, kuota dari jalur domisili pada SPMB di tahun 2026 itu tentunya ada sedikit perbedaan ya Bu ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini bagaimana Bu kuota untuk jalur domisili? Untuk jalur dan kuota SPMB untuk jenjang SD, karena memang kan SD ini menerimanya dari 3 jalur ya, yaitu domisili, afirmasi, dan mutasi, maka untuk kuota domisili ini pasti lebih banyak gitu, sekitar 80%, dengan ketentuan ada kuota maksimal 10% bagi sekolah perbatasan. Dan untuk SMP ini karena memang jalurnya agak banyak ya, ada 4 jalur, maka untuk domisili itu kuotanya adalah 40%, di mana termasuk 10%-nya itu adalah maksimal untuk sekolah perbatasan. Gitu. Yang berikutnya adalah mengenai pilihan sekolah ya, untuk pilihan jalur sekolah. domisili. Ada berapa Bu? Untuk pilihan sekolah jalur domisili untuk SD itu bisa memilih 2 pilihan sekolah negeri dalam wilayah, di mana pilihan pertama adalah sekolah negeri yang berada pada radius 1000 meter dari lokasi tempat tinggal. Bila sekolah pada radius 1000 meter tidak tersedia, maka radius ditambah 1000 meter dan kelipatannya sampai ada sekolah yang dapat dijadikan pilihan ke-1. Nah, untuk sekolah pilihan kedua adalah sekolah negeri yang berada di dalam wilayah domisili, begitu. Sedangkan untuk SMP juga sama, bisa memilih 2 pilihan SMP negeri dalam wilayahnya. Nah, calon murid baru dari luar kota Bandung jalur domisili itu hanya dapat memilih 1 sekolah pada sekolah perbatasan. Tapi memang untuk jalur domisili ini tetap yang diprioritaskan adalah pendaftar dari dalam wilayah kota Bandung. Gitu. Oke, baik. Nah, yang berikutnya adalah terkait mekanisme seleksi jalur untuk jenjang SD dan SMP untuk jalur domisili, begitu. Seperti apa? Untuk seleksi jalur domisili SD sama seperti tahun sebelumnya ya, seleksi untuk SD itu berdasarkan pada usia. Jadi pemeringkatannya berdasarkan usia. Jika pada batas kuota usia sama penempatan berdasarkan jarak. Jadi kalau usianya sama, nanti akan dilihat berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah. Sedangkan untuk seleksi jalur domisili SMP itu didasarkan pada pemeringkatan jarak. Jika pada batas kuota jarak sama, maka penempatannya didasarkan pada usia yang lebih tua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wilayah domisili SD, karena dari tadi kita sepertinya sudah sempat menyinggung terkait wilayah domisili ya. Mungkin boleh dijelaskan Ibu terkait wilayah domisili jenjang SD. Ya, untuk wilayah domisili SD ini terbagi menjadi 8 wilayah domisili, di mana tiap-tiap wilayah domisili adalah beberapa gabungan dari kecamatan. Dan untuk wilayah domisili SMP itu terbagi menjadi 4 wilayah domisili. Ini juga sama,
tiap-tiap wilayah domisili adalah gabungan dari beberapa kecamatan. Kan kalau tadi di SD itu radiusnya 1000 meter ya untuk pilihan sekolah pertama. Nah, untuk SMP sendiri itu ada radiusnya maksimal di 3000 meter atau 3 kilometer. Nah, jika ada salah satu pendaftar, misalnya pendaftarnya berasal dari wilayah domisili A, namun ternyata ketika kita lihat sekolah terdekatnya itu dari domisili pendaftarnya adalah sekolah yang berada di wilayah domisili B. Ya. Nah, apakah pendaftar tersebut masih bisa mendaftar ke sekolah yang berada di wilayah domisili B melalui jalur domisili ini, Bu? Ya, tentu bisa. Kenapa? Karena memang kan tadi dijelaskan bahwa untuk SMP itu kan radiusnya 3000 meter maksimal ya. Nah, misal pendaftar itu ada di Kecamatan Cibenying Kidul alamatnya. Terus yang terdekat dari alamat tempat tinggal itu adalah sekolah yang berada di Kecamatan Mandala Jati. Cibenying Kidul itu kan masuk wilayah domisili A, sedangkan Mandala Jati masuk wilayah domisili B. Tapi kalau secara jarak karena memang kurang dari 3000 meter, maka pendaftar bisa memilih sekolah yang ada di wilayah domisili B karena memang lebih dekat seperti itu. Iya, jadi memang tidak mengunci di wilayah-wilayah domisilinya ya Bu ya. Jadi masih bisa mendaftar ke wilayah domisili lain selama jarak sekolah ke domisilinya itu tidak melebihi dari 3000 km tadi 3000 begitu. meter. Jadi memang dilihatnya dari si radiusnya tadi Betul, ya Bu ya. dari radius. Karena kan memang untuk SMP ini kan seleksinya berdasarkan jarak. Ya, baik. Nah, yang berikutnya karena tadi juga kita sudah sempat menyinggung terkait sekolah perbatasan begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Bu untuk sekolah perbatasan ini tuh seperti apa pada setiap jenjangnya? Sekolah perbatasan ini bisa dipilih oleh pendaftar calon murid baru yang memang memiliki kakak di luar kota Bandung, seperti itu. Nah, pada domisili untuk sekolah perbatasan khusus untuk SD, bagi calon murid baru dari luar kota Bandung, seleksi dilakukan dengan memprioritaskan pendaftar dalam kota Bandung. Usia terendah calon murid baru luar kota Bandung yang diterima dalam SPMB harus lebih tinggi dari usia terendah calon murid baru dalam kota Bandung yang diterima dalam SPMB. Jadi tadi kan memang dijelaskan kalau untuk pendaftar luar kota itu hanya bisa memilih satu sekolah perbatasan, dan nantinya untuk SD ini tetap yang dilihat adalah seleksi usia begitu. Sedangkan untuk SMP, jalur domisili pada sekolah perbatasan bagi calon murid baru dari luar kota Bandung, seleksi dilakukan dengan memprioritaskan pendaftar dalam kota Bandung. Jarak terjauh calon murid baru luar kota Bandung yang diterima dalam sistem SPMB harus lebih kecil dari jarak terjauh calon murid baru dalam kota Bandung yang diterima dalam sistem SPMB. Jadi untuk SMP tetap yang diseleksi adalah berdasarkan jarak gitu. Oke, baik. Jadi bisa ayah bunda yang berasal dari luar domisili kota Bandung itu mendaftar ke sekolah yang ada di sekolah perbatasan begitu ya di kota Bandung, namun tetap ada syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya ya Bu ya oleh kita tadi. Nah, yang berikutnya adalah mungkin terkait daftar nama sekolah yang ada di sekolah perbatasan begitu ya. Mungkin boleh daftar nama sekolah yang masuk kategori perbatasan ya. Untuk SD ini ada 26. Ya, nanti bisa dilihat di slide ya. Ada 26 sekolah perbatasan. Kemudian untuk SMP itu ada 8 sekolah SMP perbatasan. Gitu. Nah, jadi untuk daftar nama sekolah perbatasan ini nanti mungkin bisa ayah bunda screenshot terlebih dahulu, di save dulu, mungkin bisa sambil di googling juga ya ini letak sekolahnya itu ada di mana dan mungkin sekolahnya seperti apa bisa dicari terlebih dahulu begitu ya oleh ayah bunda. Nah, mungkin slide tadi merupakan slide terakhir yang akan menutup pembahasan kita pada jalur domisili di SPMB tahun 2026 ini. Mungkin sebelum saya menutup sesi hari ini, apakah ada pesan-pesan dari Ibu Rufi untuk ayah bunda yang ingin mendaftarkan Ananda ke sekolah impian melalui jalur domisili ataupun jalur-jalur lainnya begitu mungkin? Oke, baik ayah bunda, sekali lagi diingatkan bahwa untuk SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 khususnya jalur domisili, ayah bunda sudah harus mempersiapkan nih dengan baik berkas administrasi apa yang nantinya harus diupload, yaitu berupa akte kelahiran Ananda, atau bisa juga surat kenal lahir yang sudah ditandatangani dan dilegalisir, kemudian juga kartu keluarga yang tadi ketentuannya harus minimal 1 tahun sebelum tanggal 22 Juni 2025, dan juga KTP orang tua.
begitu. Ya, Dan untuk proses seleksinya, jalur domisili ini tadi ya untuk jenjang SD dan TK itu berdasarkan usia, sedangkan untuk jenjang SMP tetap dari seleksinya adalah jarak. Ayah Bunda jangan lupa untuk selalu memantau informasi yang akan kami sampaikan melalui media sosialisasi SPMB Kota Bandung yang terdiri dari YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Instagram @bdg.disdik, WhatsApp channel, TikTok, dan online chat yang tersedia di website spmb.bandung.go.id. Jangan sampai ketinggalan Ayah Bunda karena kita akan selalu mengupdate informasi terbaru melalui media sosialisasi yang telah disebutkan sebelumnya begitu ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya Ibu ya untuk pembahasan kasih mengenai jalur banyak, domisili. Kak Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Waalaikumsalam. Ayah Bunda.